Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Masih bersama saya Bang Herdi Wismanjaya dalam Kirani Kiprah Alumni. Pada episode kali ini kita kedatangan salah satu alumni dari Universitas Pamulang. Tepatnya ada di Fakultas Teknik dan lebih khususnya lagi ada di Teknik Industri. Alumni kita kali ini yang sudah hadir di antara kita adalah alumni dari Teknik Industri yang sekarang bekerja menjadi Kepala Seksi Steneri perusahaan multinasional bergerak dalam bidang kertas. Mari tanpa menunggu lama kita sapa alumni kita kali ini. Selamat datang Bang Thoyib. Selamat datang Bang Herdi. Bang Thoyib Isnaini ya? Ya, Thoyib Isnaini. Bukan Thoyib yang jarang pulang ya. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Ini alumni Teknik Industri tahun berapa? Saya masuk tahun 2013 dan lulus tahun 2017, Bang Herdi. Berarti 2017 ya, betul-betul ya, berada di Teknik Industri ya. Ya. Dan bagaimana setelah melihat ya sudah lama tidak datang ke Universitas Pamulang? Ya, alhamdulillah ya, ada banyak perubahan, terutama ada kampus baru di Unpad Victor. Oh, gitu ada kampus kan. Victor ya, ya. Baru ya? Ya, kampus baru. Di sini juga masuk ke sini terus terang parkirannya udah berubah ya. Dulu apa yang nggak tertata rapi, sekarang sudah rapi ya parkirannya. Oh, dulu masih banyak ceri-ceri dulu ya. Sekarang sudah menjadi gedung. Tukang parkirnya dulu banyak. Sekarang banyak ya? Enggak. Mas Thoyib, mengapa saat itu ya memilih Unpam? Ya memang pada waktu itu ada dorongan ya terutama dalam diri sendiri saya untuk maju menambah skill saya di dunia industri karena tempat kerja saya adalah di industri kertas. Dan pada waktu itu saya sudah berkeluarga dan sudah bekerja dan saya harus mencari tempat kuliah yang benar-benar terjangkau buat saya di samping untuk kuliah dan untuk keluarga. Oh, jadi salah satu alasan Mas Thoyib itu selain terjangkau, waktu bagaimana kalau waktu yang? Ya memang itu juga salah satu faktor jadi pilihan. Karena waktunya memang sangat bisa menjadi pilihan buat saya. Oh, ternyata waktunya cukup buat saya bisa kuliah malam atau kuliah reguler C waktu itu hari Sabtu dan saya memutuskan untuk kuliah di reguler C di hari Sabtu karena memang libur saya di hari itu Sabtu dan Minggu ya. Jadi selain terjangkau tadi fleksibel waktu ya? Sangat fleksibel. Mas Thoyib, ini kami dapat dari Kirani waktu kuliah kan sudah bekerja. Ya. Waktu kuliah saat itu di Universitas Pamulang juga sudah berkeluarga begitu ya. Ini betul. Apa namanya ya? Mungkin adik-adik kita yang lagi kuliah membagi waktu antara kuliah, bekerja dan keluarga seperti itu. Bagaimana Mas Thoyib? Ya kembali ke niat dan komitmen ya. Kalau kita sudah punya tekad untuk berkuliah dan harus bisa menyelesaikan itu semua ya. Insya Allah semua Allah yang atur gitu kan. Kalau sudah kita pasrahkan kepada Allah, biar Allah yang atur, itu dengan sendirinya akan berjalan dengan baik, Pak. Karena niat dan komitmen ya, menarik kata-kata itu ya. Nah sekarang kesibukannya apa nih Mas Thoyib? Setelah selesai kuliah di Universitas selesai Pamulang. Kuliah di Universitas Pamulang, saya sekarang ini bekerja di PT Indah Kiat Pulp and Paper. Saya membawahi 150 karyawan di seksi stationery. Di situ ada 3 unit ya. 3 unit itu di unit stationery 1 itu produknya adalah cut size berupa kertas yang ukuran A4, A3, tapi pure warna ya. Ada beberapa yang warna putih tapi sangat jarang. Kalau di pasaran Sidu A4 atau F4, nah itu ada warna-warna putih, biru, warna kuning, nah itu adalah produknya Indah Kiat Tangerang. Terus di stationery 2 itu produknya adalah retail
Di situ kami bikin produknya Kokoru, terus ada memo block, semacam itu, terus divider, folder. Terus di stationery 3 itu kami produksi sticky note ya, semacam post-it. Kalau post-it itu kompetitor ya, sticky note yang bisa ditempel di mana saja untuk pesan ya, biasanya ditempel di kulkas atau di pintu, semacam itu. Menarik ini ya, alumni Teknik Industri, Fakultas Teknik dan Universitas Pamulang membawahi ratusan orang. Jadi membuktikan bahwa Mas Thoyib dan alumni-alumni lainnya itu dapat berkontribusi serta bersaing. Setuju tidak? Iya, sangat setuju ya. Karena memang kualitas pendidikan yang diberikan pada saat di bangku kuliah itu setara ya, sama dengan mungkin universitas-universitas lain. Karena kurikulumnya juga sama ya. Tinggal diri kita pribadi dalam mengembangkan ya, mengembangkan ilmu yang sudah diberikan itu. Jadi aktualisasi di industri, di lapangan itu tergantung pada diri kita sendiri. Oh begitu. Baik sahabat Kirani ya, satu kata dan satu kunci antara Mas Thoyib dan Universitas Pamulang. Kalau ada niat, pasti ada kesempatan ya. Kita kembali lagi nanti ya bersama alumni Mas Thoyib Isnaini setelah pariwara berikut ini. Makan buah itu keren. Alur pelayanan vaksinasi COVID-19 2 meja. Sasaran datang sesuai jadwal, di ruang tunggu dilakukan pengecekan dan pengisian data. Di meja 1 dilakukan pemeriksaan fisik dan vaksinasi. Di meja 2, pencatatan dan observasi selama 15 menit. Ayo ikut vaksinasi COVID-19, aman dan berkualitas. Masih bersama saya Herdi Wismanjaya dalam Kirani Kiprah Alumni.
Masih ada alumni kita pada episode kali ini adalah Bang Thoyib Isnaini yang berada di kita. Selain memiliki pekerjaan yang sangat fenomenal dan juga bekerja membawahi ratusan orang, beliau adalah alumni dari Teknik Industri, tepatnya di Fakultas Teknik Universitas Pamulang. Kita akan gali lagi kegiatan dan juga dari gambar-gambar berikut ini yang telah dilakukan oleh Bang Thoyib Isnaini. Jadi Bang Thoyib, kita akan melihat gambar Bang Thoyib. Siap. Di gambar-gambar ini kan mungkin sangat membekas ya dalam perjalanan Bang Thoyib setelah menjadi alumni dari Universitas Pamulang. Ya. Kita lihat dari gambar yang pertama. Nah, gambar yang pertama, Mas. Ya, ini belum lama ya, tahun 2019 kemarin. Jadi di perusahaan itu diminta untuk ada dalam lingkungan perusahaan yang membawahi 1.000 karyawan harus ada sertifikasi pemadam kebakaran tipe B. Ya, jadi di sini saya dipilih di samping satu orang dari K3 ya HSE di perusahaan, ada satu karyawan produksi yang dipilih untuk mendapatkan sertifikasi pemadam kebakaran tipe B, yaitu saya. Ini tahun 2019 awal kemarin. Jadi dari gambar ini memiliki kompetensi ya. Salah satunya di K3 keselamatan khususnya di pemadam. Ya, betul. Jadi wajib itu ya? Ya, wajib karena memang tempatnya luas dan perusahaan kertas ya, resiko kebakaran cukup tinggi. Jadi harus ada orang yang punya kompetensi dalam penanggulangan pemadam kebakaran. Dan hasilnya lolos? Ya, alhamdulillah saya dapat sertifikasi tipe B. Luar biasa ya. Berikutnya nih, Mas Thoyib, gambar berikutnya. Nah, ya ini salah satu kunjungan dari customer ya, Sri Lanka. Yaitu customer Sri Lanka, kebetulan mereka order cukup banyak ya ke perusahaan kami, dan saya di sini diminta oleh perusahaan untuk mendampingi, menjelaskan produk yang akan diproduksi karena mereka sangat concern dengan kualitas yang akan mereka order ya, kertas-kertas yang akan mereka order. Gitu. Jadi dari perusahaan Mas Thoyib ya mempercayakan ya mendampingi customer tadi, apalagi order dari luar negeri. Khususnya kalau dari mukanya kan dari Sri Lanka dan juga dari Asia lainnya, mendampingi bagaimana bisa menyampaikan ya tentang sebuah kualitas produk. Betul sekali. Ini luar biasa ya kepercayaan diberikan ya oleh perusahaan Anda. Ya, ini hasil saya kuliah juga di Unpam. Oh, hasil kuliah di Unpam ya. Ya, salah satunya ya saya harus lancar untuk komunikasi dengan customer ya, terutama dengan menggunakan bahasa Inggris ya. Gitu. Jadi dampak dari belajar di Universitas Pamulang tadi ya, setelah terjun di masyarakat, apalagi dalam pekerjaan, itu mampu bersaing ya Mas? Ya, alhamdulillah. Tambah yakin ya? Tambah yakin. Baik sahabat Kirani, tambah yakin ya bahwa alumni dari Universitas Pamulang mampu bersaing di masyarakat dan juga di dunia kerja. Gambar berikutnya nih, Mas Thoyib, kita lihat. Nah, ini rame nih, gambar berikut ini kan rame, seragam ya, muda-muda ya. Betul sekali. Ini tahun 2015, tepatnya saya masih kuliah ya. Waktu itu saya masih menjabat sebagai kepala unit ya, unit head. Di sini ada kompetisi, dulu ada unit head competition dalam satu departemen. Ada kurang lebih 8 unit yang ikut dalam satu departemen itu, dan saya menjadi juara 1 di tahun 2015. Oh, ini ceritanya juara 1 ya? Ya, dan itu saya baru pertama kali menjabat jadi unit head. Pada saat itu saya sudah kuliah di Unpam sih ya, dari 2015. Saya kuliah 2013, 2 tahun setelah kuliah saya naik menjabat kepala unit. Oh, jadi sudah semester 4 mau 5 ya, mau ke 5 itu dan sudah menunjukkan bahwa memiliki potensi. Betul sekali. Langsung menjadi kepala unit. Ini luar biasa ya Anda ya. Jadi sebelum selesai pun sudah dibidik nih calon-calon pemimpin.
khususnya dari alumni Universitas Pamulang. Ini luar biasa nih untuk sahabat Kirani. Jadi tadi apa namanya ya, dari kuliah belum selesai pun sudah digadang-gadang nih. Ini mungkin sudah dilihat nih para pimpinan ya untuk apa namanya akan dijadikan calon seperti itu. Ini tambah yakin ya bahwa Anda lulusan Unpam itu bisa bersaing ya. Ya sebenarnya tadi saya punya komitmen itu tidak ada yang tidak mungkin kita capai kalau kita punya kemauan ya kan. Apapun yang akan kita cita-citakan asal kita mau dan mampu. Ya, mampunya itu dengan cara apa? Mengasah knowledge ya, kemampuan kita dengan cara mungkin kuliah, belajar. Nah, itu pasti akan tercapai. Akan tercapai. Diasah lagi nih Mas Toyib. Nih Mas Toyib gambar berikutnya. Nah, ini gimana ini ada gambar boneka besar ya? Kalau di daerah-daerah Parung biasanya nggak ada ini. Ya, ini di Bandara Dubai ya. Waktu itu Sebentar, ini di Bandara Dubai. Waduh, ini saya belum pernah di sini nih ya. Nah, Ya. oh, di Bandara Dubai, dalam rangka apa ini ya main ke Bandara Dubai itu? Ya, waktu itu saya diminta oleh perusahaan untuk kunjungan ke customer juga karena customer besar kita di Timur Tengah ya, di Dubai, di Lebanon waktu itu. Jadi kita di sana mengunjungi customer-customer kita yang memang produk unggulan kita adalah Quran paper ya, QPP, Quran paper. Kertas yang dipakai untuk membuat Al-Quran. Jadi di Dubai dan di Lebanon itu cukup banyak customer kita yang membeli kertas dari kita. Di sana kita visit customer, jadi menjelaskan ya apa kemauan customer ke depannya, kualitas yang seperti apa yang dibutuhkan customer. Nah itu saya diminta oleh perusahaan untuk didelegasikan perusahaan lah untuk. Oh, kalau tadi customer datang dilayani Ya. dan itu Mas Toyib juga ke lapangan. Ya. Kalau sekarang visitingnya, Ya, visitnya itu betul. kita apa namanya para customer kita datangi. Ya. Salah satunya ada di Dubai dan Lebanon ya. Ya, Menarik ya, bisa jalan-jalan ke luar negeri juga ya. ya ini tahun 2016 sih. 2016 ya. Jadi dari kegiatan atau gambar yang ada ini itu masih muda ya. Sangat percaya diri ya bahwa Anda alumni ya, apa namanya kiprahnya itu betul-betul ya sudah dari apa namanya kantor kemudian sampai ke luar negeri ya. Jadi meyakinkan bahwa adik-adik ya di Universitas Pamulang bahwa alumni itu mampu dan yakin ya. Tadi selama mampu dan mau mengasah tadi ya. Berikutnya nih Mas Toyib. Nah ini sebentar ini pakai batik ya, suasananya itu di perkampungan ya, ini pasti sesuatu ya. Iya betul, ini salah satu pengabdian masyarakat ya. Kalau nggak lengkap kalau hanya nyari duit gitu kan. Jadi ada yang namanya PGA ya, pekerjaan gaji akhirat ya. Oh sebentar. Ada istilah baru tadi ya, PGA ya, pekerjaan gaji akhirat. Gaji akhirat, berarti ini pengabdian ya? Ya, saya kebetulan. Ini sebagai apa nih? Kebetulan dari 2018 sampai sekarang dipercaya warga untuk menjadi RT ya, ketua RT. Oh, jadi sekarang Ketua RT. Pak RT juga ya. Kalau tadi sebagai pimpinan, kemudian di luar juga menemui visit customer, menemani juga customer kedatang Indonesia, sekarang jadi pengabdian tanpa batas kepada masyarakat, yaitu menjadi ketua, pelayanan masyarakat. Iya, ketua RT ya, rukun tetangga. Ini di daerah mana? Di Suradita ya, di perumahan Gria Suradita Indah. Oh, di daerah apa namanya, BSD juga ya? Ya, Cisaup. Berarti apa ya, pengabdian yang dilakukan oleh Mas Toyib tadi ya, dampak dari ilmu ya, bahwa ya, betul. Masih ada waktu nih Mas Toyib nih, saya bertanya-tanya nih, masih ada waktu untuk mengabdi kepada masyarakat. Iya betul, ya di samping ya kita namanya di lingkungan ya, tidak melulu nyari kerja, nyari duit gitu kan, ada hal yang kita bisa berikan ke masyarakat gitu.
Salah satunya ya mengabdi ke masyarakat, jadi ketua RT, karena yang saya pahami ya, menjadi ketua RT itu tidak mudah karena betul, sedikit-sedikit RT, sedikit-sedikit ada masalah sedikit, apa RT-nya mana, ada masalah mungkin warganya ada kemalingan atau warganya ada kesusahan yang jarang dipanggil kalau warganya senang gitu kan. RT itu kan pengabdian masyarakat. Jadi waktunya bukan 24 karena 27 jam. Ya. Siang malam kan harus melayani. Ya betul. Apalagi kalau pas ya saya sampaikan tadi kalau ada kemalangan gitu tengah malam, ada warga yang sakit harus berobat harus ya siap. dipanggil RT-nya gitu kan. Terus ada kemalangan, mungkin ada kehilangan sesuatu tengah malam atau subuh-subuh gitu kan. RT-nya juga yang dipanggil gitu kan. Tapi kalau Tapi RT-nya hilang, kalau ada warga yang seneng gitu kan, dapat rezeki atau apa gitu kan, lupa sama RT-nya. Seperti itu biasanya ya. oh jadi ini saya rasakan. pengalaman ya, berarti meyakinkan kami sebagai apa namanya dikira nih bahwa pengabdian itu ya luar biasa bakal dilakukan oleh Mas Toib. Salah satunya pengabdian kepada masyarakat ya. Tidak semua orang ya yang memenuhi panggilan apa namanya jiwa untuk mengabdi. Dibayar tidak nih? Ya alhamdulillah lah sampai sekarang gajinya akhirat itu tadi. Akhirat ya, luar biasa ya. Saya harus tepuk tangan nih, applause yang setinggi-tingginya ya. Berikutnya nih, Mas Toib. Nah, sebentar ini gambar ya. Acara apa lagi nih ya? Pakai seragam ya? Ya, ini tahun 2017 kalau nggak salah ya. Ini saya sebagai Dewan Perwakilan Anggota Koperasi. Oh, Jadi koperasi. tidak karena kita punya 1.000 karyawan yang semuanya anggota koperasi, tidak mungkin kan dalam koperasi itu semua 1.000-1.000-nya rapat gitu kan, bisa tutup perusahaannya kalau semuanya rapat. Nah terus akhirnya dipilihlah ada Dewan Perwakilan Anggota. Satu orang mewakili 25 orang. Dari Dewan Perwakilan Anggota itu dipilihlah DPA intinya. Ya kan, kalau di DPR itu mungkin ketua DPR ya, ketua satu, komisi-komisi. Nah itu kebetulan saya jadi Dewan Perwakilan Anggota. Oh jadi dari gambar ini koperasi ya. Ya. Dan apa namanya memikirkan kesejahteraan bukan hanya diri sendiri tapi Ya. para anggota ya. Ya betul. Dan salah satu kegiatannya yang dilakukan oleh Mas Ya, Toib rapat ini anggota ya. tahunan. Dan itu ada SHU ya, sisa hasil Ya usaha. betul sekali. Betul sekali. Jadi sejahtera lah ya. Ya alhamdulillah koperasi kita sampai sekarang pengelola kurang lebih 8 miliar ya. Sebentar, itu duit itu? Duit ya. 8 miliar. Jadi dalam koperasi tadi di perusahaan mengelola 8 miliar. Salah satunya untuk kesejahteraan karyawan dan Ya, anggota betul. yang ada di dalam koperasi itu. Ini luar biasa ya. Dan susah ya. Mungkin tadi ya, apa namanya yang dikelola masyarakat tadi kita lillah ta'ala ya. Ya bersyukur dia ada lagi pos yang berbeda yaitu koperasi ini. Ya, tadi ya. koperasi. Berikutnya Mas Toib. Nah, baik ya, sahabat Girani dimanapun Anda berada, tadi sudah diceritakan oleh alumni kita yang pada episode kali ini. Kalau ingin, pasti ada jalan dan mampu mengasah. Dan asahlah kemampuanmu selagi ada kemauan, pasti ada jalan. Masih bersama Kirani dan kita akan gali lagi alumni kita setelah pariwara berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Kirani, Kiprah Alumni. Makan gue itu keren.
Alur pelayanan vaksinasi COVID-19 2 meja. Sasaran datang sesuai jadwal. Di ruang tunggu dilakukan pengecekan dan pengisian data. Di meja 1 dilakukan pemeriksaan fisik dan vaksinasi. Di meja 2 pencatatan dan observasi selama 15 menit. Ayo ikut vaksinasi COVID-19, aman dan berkualitas. Oh. Aha. Masih bersama saya Bang Herdi Wismanjaya dan juga alumni kita ya, Mas Thoyib Isnaini. Dan sudah dikatakan sebelumnya bahwa alumni kita ini dari Universitas Pamulang, tepatnya ada di Fakultas Teknik dan khususnya ada di Teknik Industri. Alumni kita ini berkiprah dalam perusahaan multinasional ya yang bergerak dalam bidang kertas. Dan juga sudah di segmen sebelumnya alumni kita sudah melakukan kegiatan baik itu dalam negeri maupun di luar negeri tentang kiprah dari alumni kita yang satu ini ya. Masih bersama kita di alumni yang ada saat ini di tengah-tengah kita bersama episode kita kali ini Mas Thoyib ya. Yeah. Masih bersama Kirani Mas Thoyib. Di Mas Thoyib, dulu waktu kuliah kan sudah berkeluarga dan juga sudah bekerja ya? Iya, betul. Kan sudah bekerja, kenapa harus kuliah? Ya, itu dorongan motivasi dalam diri saya waktu itu. Memang saya bekerja mulai dari masuk PT Indah Kiat itu tahun 98. Saya lulusan STM waktu itu, masuk sebagai operator. Di situ sebagai operator pertama cuman harian lepas, terus naik ke karyawan kontrak ya selama 2 tahun, terus diangkat jadi karyawan. Diangkat jadi karyawan itu kalau nggak salah tahun 2000-an ya. Setelah jadi karyawan, operator mesin, saya berpikir kok saya jadi operator mesin gitu kan. Masa saya seterusnya akan jadi operator mesin gitu kan. Saya harus, dalam hati saya harus berubah, saya harus maju. Ya kan? Saya harus punya cita-cita yang lebih tinggi gitu kan. Nah, kebetulan pada waktu itu kepala pabrik yang tahun 2009 saya terpilih menjadi karyawan teladan ya waktu itu di tahun 2009.
mewakili PT Indah Kiat Tangerang ke tingkat APP Indonesia. Dan kebetulan saya juara 2 di situ. Nah, kepala pabrik saya mendorong saya untuk belajar lagi, ambil jenjang S1 gitu kan. Di situ makin mantap saya, karena ada dorongan atasan saya makin mantap untuk kuliah. Tahun 2009 saya sempat datang ke auditorium Umpam, saya bingung, ini saya daftar di mana gitu, saya tanya-tanya. Di kampus 1? Iya, di kampus 1. Dulu belum, 2009 belum ada Victor, belum ada Witana gitu, betul, kan. Betul. Ya di kampus ini, di auditorium saya turun ke bawah, ini katanya suruh turun ke bawah di mana gitu kan. Karena waktu itu ya atasan saya yang minta dan dia akan bilang akan memberikan beasiswa ke saya berpikir lagi, kok saya beasiswa ya, nanti saya hutang budi gitu kan, saya berpikir seperti itu. Setelah saya pikir-pikir lagi, nantilah kalau saya sudah punya rezeki lagi, insya Allah saya masuk kuliah gitu kan. Dan tahun 2013 saya datang lagi, ditemani istri saya waktu itu. Oh, ditemani? Ya, ditemani istri saya, masuk langsung pas di pintu masuk, terus turun ke bawah di loket pendaftaran. Loket PMB ya, masuk baru ya. Betul. Nah, di situ saya mendaftarkan diri. Awalnya dari situ. Dan saya mantapkan diri untuk memilih teknik industri karena memang waktu itu saya bekerja di dunia industri kertas. Ya, saya butuh banyak ilmu, masukan tentang perindustrian gitu kan. Jadi saya pilihlah teknik industri pada waktu itu. Jadi selain ada motivasi diri dari pimpinan juga tadi ya ada gandengan di sebelah ya yang mengantarkan ya, betul. Yang mengantarkan. Artinya keluarga mendukung ya. Iya, sangat merestui, terutama istri saya ya yang sangat support saya. Bahkan pada waktu penyusunan skripsi ya istri saya itu sempat saya harus nulis banyak gitu kan. Sempat istri saya tuh bantu nulis gitu kan. Keroyokan ya mengerjakan ya. Bantu nulis gitu kan. Gitu kan, baru saya salin ke Word gitu kan. Saya salin ke komputer. Nah, pada waktu itu emang istri saya sangat mendukung support sekali. Ya, sangat support. Dan anak-anak saya harus memberi contoh kepada anak-anak saya. Karena anak saya masih usia sekolah gitu kan. Saya harus memberi contoh kepada anak-anak saya bahwa belajar itu nggak ada batasnya. Saya masih ingat ya, betul. Ya. Saya masih ingat hadis Rasulullah ya, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin dan wal muslimat gitu kan, bahwa mencari ilmu itu wajib bagi muslim dan muslimat. Disusul lagi utlubul ilma minal mahdi ilal hadi, ya kan, mencari ilmu itu dari buaya sampai ke liang lahat. Nah, dari situlah saya termotivasi terus untuk belajar dan belajar. Gitu. Iya, dari belajar sepanjang hayat nih Mas Thoyib ya. Kan tidak mudah ya, kuliah, bekerja, rutinitas pekerjaan yang padat, rapat, ditambah lagi kan berkeluarga, ada anak-anak, ada istri. Ini gimana ini bagi waktunya ini? Ya terus terang Unpam yang sangat berpengaruh kalau di sini ya, karena yang sangat fleksibel, tempat kuliah yang bisa fleksibel, jadwalnya bisa menyesuaikan dengan jadwal kerja saya dan saya sebagai ayah di sini gitu kan. Unpam lah pilihan yang tepat buat saya untuk meneruskan jenjang studi itu tadi. Jadi di sini saya mengambil reguler C dan pas memang hari Sabtu memang saya libur, jadi satu hari itu full saya khususkan untuk saya menempuh studi kuliah di Unpam itu. Jadi waktunya fleksibel, pilihannya banyak tadi kan, dan juga disupport dan didukung oleh keluarga ya. Betul. Maka ya Mas Thoyib ya sampai sekarang. Begini Mas Thoyib ya, apa ya perubahan signifikan ya yang mungkin dulunya dipandang sebelah mata sebelum kuliah dan sekarang Mas Thoyib diakui
di perusahaannya, bahkan pimpinannya kan dipercaya untuk memegang juga kepala seksi di perusahaan. Ada perubahan apa ini setelah kuliah? Ya, yang jelas karir jabatan saya di perusahaan itu berubah sangat drastis ya, mulai dari level 0 sampai sekarang di level 8 sebagai seorang manajer. Terus ya finansial jelas gitu kan, saya sudah menghidupi 2 orang anak yang sekarang juga sudah kuliah semester 6. Nah, itu sangat berubah di kehidupan saya. Satu lagi terakhir, motonya Unpam itu menjadikan mahasiswa yang religi gitu kan. Nah, di situ saya juga nggak mungkin memikirkan diri saya sendiri, saya harus memikirkan orang lain. Makanya saya mau mengabdikan diri saya untuk masyarakat, untuk menjadi RT di situ. Ya, saya sangat terkesan dengan motonya Unpam, menjadikan mahasiswa yang religi. Jadi sampai visi misi Unpam masih ingat ya? Masih ingat. Bahwa humanis dan religius Humanis ya. dan religius. Jadi dari visinya yang nilai religius itu betul-betul masuk, lalu diturunkan dan diimplementasikan. Salah satunya pengabdian menjadi Pak RT di lingkungan tadi. Jadi ini luar biasa ya, alumni kita pada kali ini ya. Ini Mas Thoyib, motivasi terbesarnya Mas Thoyib ya, ini mungkin pesan lah bagi sahabat-sahabat Kirani dan juga bagi adik-adiknya nih yang mungkin belum percaya diri sepenuhnya seperti Mas Thoyib pada saat kuliah. Ada yang masih meragukan, ada juga yang apa sih Unpam, ada juga yang ingin ya, mungkin dari acara kita ini, dari Kirani ini, Kiprah Alumni, tambah percaya diri lagi adik-adiknya itu. Bagaimana Mas Thoyib? Seperti yang saya sampaikan tadi di segmen-segmen sebelumnya, kalau kita ada kemauan ya, tidak ada yang tidak mungkin kita akan tidak bisa capai. Jadi intinya kemauan dulu. Setelah kemauan, kita harus memampukan diri kita, ya kan, dengan cara mengasah. Karena apa yang sudah diberikan Unpam, terutama dengan ilmu yang diberikan, kalau tidak kita asah, tidak mungkin akan punya nilai gitu kan. Jadi selama kita punya kemauan, yakin, dan kita harus memampukan diri kita mengasah kemampuan dan keterampilan kita untuk bisa menjadi lebih baik. Jadi moto saya sih, baik saja itu belum cukup. Kalau kita bisa melakukan yang lebih baik. Jadi baik saja itu belum cukup kalau kita bisa melakukan yang lebih baik. Jadi kita bisa, misalkan kita bisa membuat 1 gelas, padahal kita bisa membuat 10 gelas dalam 1 hari. Artinya kan kita bisa membuat lebih baik. Ya, sebentar, ini kan motivasi yang luar biasa ya, dan dipahami oleh adik-adiknya nanti yang sekarang sedang menempuh pendidikan di Universitas Pamulang. Ya, terlebih dari seluruh fakultas dan program studi, bahwa sudah baik tapi belum cukup. Ya, ada peluang terbaik yang seperti tadi, kalau bisa menciptakan 1 gelas baik. Tapi kalau lebih 10 atau 100 gelas itu yang terbaik seperti itu. Jadi intinya kita harus bersaing ya. Ya, betul sekali. Dan bersaing pun ya pada saat kita bekerja ya tunjukkan bahwa memang kita mampu ya, seperti itu mungkin Mas Eko. Betul sekali. Kemampuan dan kepercayaan diri semua udah kita dapatkan ya. Kemampuan sudah kita dapatkan di bangku kuliah, tinggal kepercayaan diri yang timbul dari diri kita, ya kan? Kita sudah mempunyai semua bekal yang dibutuhkan untuk bersaing di dunia industri. Nah, tinggal kepercayaan diri kita untuk mau bersaing dengan yang lainnya. Gitu. Yang lainnya ya. Baik sahabat Kirani ya, satu pesan dan kesimpulan untuk segmen kali ini dari Mas Thoyib Isna ini, bahwa di dunia industri, dunia usaha, dan dunia kerja, kalau kita ada kemauan, kalau ada kita niat, pasti ada jalan. Dan salah satu tadi Mas Thoyib, bahwa belajar itu adalah sepanjang masa.
dari Anda lahir sampai Anda ada di liang lahat. Sahabat Kirani, setelah ini kita akan bermain gambar, tebak gambar dari alumni kita ini ya. Jangan kemana-mana, setelah pariwara berikut ini tetap di Kirani Kiprah Alumni di SCTV. Makan gue itu keren. Alur pelayanan vaksinasi COVID-19 2 meja. Sasaran datang sesuai jadwal, di ruang tunggu dilakukan pengecekan dan pengisian data. Di meja 1 dilakukan pemeriksaan fisik dan vaksinasi. Di meja 2, pencatatan dan observasi selama 15 menit. Ayo ikut vaksinasi COVID-19, aman dan berkualitas. Masih bersama saya Herdi Wismanjaya dalam Kirani Kiprah Alumni, dan saya masih ditemani oleh alumni kita dari Universitas Pamulang, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Industri, ya, Mas Thoyib Isnahini ya. Mas Thoyib, di segmen keempat ini saya ingin melihat kepekaan Mas Thoyib ya, yang tadi memimpin ya banyak orang, kemudian berkiprah juga baik itu di Indonesia maupun di luar negeri ya, dipercaya oleh perusahaan. Dan kiprah Anda juga sebagai alumni tadi yang membuat apa ya, hati saya itu bergetar ya, tidak hanya kepada sekelompok orang. Kenapa? Karena sejatinya pendidikan itu memang semakin banyak dibutuhkan orang, artinya memang sebagai alumni dari Universitas Pamulang makin diperhitungkan ya. Salah satunya ya mungkin saya juga tidak mampu untuk menjadi Pak RT tadi ya. Pak RT ada levelnya, nanti ada Pak RW. Jadi kiprah dari alumni kita ini ya, selain berkiprah di perusahaan yang betul-betul sesuai dengan bidang ilmunya, juga berkiprah juga dalam masyarakat, mengabdi tanpa batas tadi ya. Menjadi apa istilahnya tadi Mas Thoyib?
yang istilahnya tadi pengabdian yang dibayar di akhirat Ya, tadi PGA ya. Oh, PGA ya. Pekerjaan gaji akhirat. Pekerjaan gaji akhirat ya. Tapi di sanalah ya bentuk kiprah alumni bahwa masyarakat pun mengakui kiprah dari alumni. Ya. Nih Mas Thohib, berikut kita akan tebak gambar lah ya, di dalam segmen ini kita akan lihat gambar. Ya. Mungkin Mas Thohib itu masih mengingat nih gambar atau sosok ya yang mungkin dalam karyanya, dalam hidupnya dan juga dalam kuliahnya di kampus tercinta kita itu masih membekas. Nah, yang pertama kita lihat itu. Nah, ini coba ini dari gambarnya masih ada siapa nih sosok Ya. ini? Ini sosok menginspirasi saya juga. Beliau kan mengajarkan saya tentang perhitungan ya, PPIC, Kanban tarik, Kanban dorong, semacam itu ya. Terus mengajarkan saya tentang PTLP ya, mengatur layout itu Bu Rini. Bentar, ini siapa namanya? Bu Rini Oh. Al-Fatihah. Ibu Rini Al-Fatihah ya, dosen ya? Dosen. Ya, sekarang Kaprodi ya. Oh, sekarang Kaprodi ya, Ketua Program Studi dari Teknik Industri. Membekas ya nampaknya apa yang diajarkan. Ya, betul. Tapi bukannya biasanya dosen perempuan agak cerewet, tapi gimana? Alhamdulillah salah satu dosen yang mendorong saya untuk cepat selesai ya Bu Rini ini salah satunya. Mendorong ya, Ya. sebagai dosen waktu itu beliau mendampingi. Favorit tidak ya? Sangat favorit. Sangat favorit ya. Wah, berarti sosok ini ya dari gambar pertama ini tadi Ibu Rini Al-Fatihah ya. Ya. Sekarang menjadi Ketua Program Studi Teknik Industri nih. Berikutnya nih, puzzle yang berikutnya nih. Nah, ini kembali sosok lagi ya. Kita Kalau lihat coba ini tebak-tebak siapa ini nih? Sangat Mas Thohib? berpengaruh dalam skripsi saya karena beliau dosen pembimbing saya ini. Oh, tapi sebentar, ini dosen pembimbing pada saat penulisan Kalau nggak tugas akhir. salah ya, ini Pak Edi Supriyadi ya. Iya betul. Wah, Pak Edi ya. Itu masih muda ya saat itu ya? Ya salah satu yang memotivasi saya dalam kuliah ya. Beliau juga bekerja di Surya Toto kalau nggak salah ya. Dan beliau juga ngajar juga di Unpam. Salah satu orang yang menginspirasi saya untuk terus belajar. Jadi dosen-dosen Unpam menginspirasi ya? Iya betul. Muda-muda, memotivasi, Iya menginspirasi ya? betul. Jadi makin banyak potensi ya? Iya betul sekali. Berarti salah satunya alumni ya ada di tengah-tengah kita ya. Berarti didikan dari para dosen-dosen yang luar biasa juga ya. Iya. Salah satunya tadi ada Ibu Rini Al-Fatihah. Rini Dan ini Al-Fatihah, siapa? Pak Edi Supriyadi. Pak Edi Supriyana. Masih muda ya beliau ya. Berikutnya nih, kita lihat. Nah, Wah. ini sosok lagi nih. Ya, ini dosen favorit juga ini. Dosen favorit juga ya. Banyak prakteknya ya, Bapak Rusmalah. Ya. Berarti sosok ini ya, Pak Rusmala ini kalau Bu Rini memotivasi, kalau yang berikutnya tadi apa ya, menggembleng juga ya di kegiatan. Kalau ini di praktek ya. Iya. Tapi Mas Thohib, waktu saya kuliah praktek itu nggak begitu suka saya. Beda. Kalau saya kan sudah bekerja ya, jadi baru menempuh akademisinya gitu kan. Kalau saya kan memang seneng praktek gitu kan. Teorinya sudah didapat, kita coba praktekkan. Ada selisih nggak antara teori dengan praktek? Ada perbedaan nggak? Iya, harus balance ya. Nah, ya, itu. di pekerjaan tadi sudah mendapatkan juga ya. Karena teori dengan praktek itu akan berbeda jauh gitu kan. Pasti ada masalah yang akan kita hadapi. Nah, di sini teori kita diuji gitu kan. Gimana kita bisa menyelesaikan ketika ada masalah di situ gitu kan. Nah, selama ini kita dibekali dengan teori-teori gitu kan. Nah, kita praktekkan ketika ada masalah, apakah teori kita bisa menyelesaikan masalah itu. Dan sosok ini menjadi salah satu inspirasi pada praktek gitu betul. ya. Bapak Rusmala ya. Rusmala. Masih muda juga ya Bapak Iya. Rusmala ya. Ya, mudah-mudahan nanti Pak Rusmala menonton ya hasil karya ya dari didikan hatinya ya bersama Ibu Rini dan juga yang lain.
berikutnya nih. Nah, ini Wah, apa ini? Gambar apa? Toga ya? Ya, toga. Ah. Ini salah satu hal yang saya impikan sejak dulu ya, untuk memakai toga, ya kan, sebagai sarjana. Ya, waktu saya bilang saya sebagai sarjana waktu itu, yang paling senang dan bangga itu ayah saya gitu. Karena ayah saya itu lulusan SMP saja tidak lulus, sorry, bukan lulusan SMP saja tidak lulus. Cita-citanya sih sebenarnya tinggi, pengen menyekolahkan anaknya bisa tinggi gitu kan. Waktu itu saya lulusan STM pun beliau sudah sangat senang gitu kan. Tapi saya dalam hati saya pengen membanggakan bapak saya lebih gitu kan. Dengan cara ya saya harus memakai toga ini. Kesampaian ya. Dan alhamdulillah kesampaian. Waktu itu didampingi ayah saya waktu masuk ke wisuda ya di auditorium Victor itu. Oh, jadi karena dampaknya sangat besar dari gambar ini ya. Toga itu mungkin bagi sebagian orang hal biasa. Tapi bagi Mas Thohib ya, salah satu alumni yang pernah merasakan ya toga yang dari Universitas Pamulang, ini sesuatu yang luar biasa ya. Apalagi apa ya, salah satu kebanggaan orang tua tuh diajak pas wisuda ya. Ya. Berarti wisudanya sudah di kampus Victor? Ya, wisudanya saya di auditorium kampus Victor. Wow, Alhamdulillah, megah ya. merasakan Megah kemegahan. ya. Dan mengajak serta orang tua ya. Ya. Jadi bapaknya gimana nih bapaknya setelah anaknya ini menjadi seorang sarjana? Ya, yang paling berkesan ya itu beliau merasa bangga punya anak yang lulusan sarjana, dan satu-satunya anak yang lulusan sarjana hanya saya gitu kan, di 4 bersaudara gitu kan. Oh, 4 saudara satu-satunya? Oh, ini sejarah ya? Sejarah nih Mas Eko bagi keluarga ya? Ya. Dan mungkin juga selain ayahnya tadi kan keluarga ya? Betul. Istri tadi Istri. ya? Istri hadir waktu itu? Istri hadir, karena yang boleh masuk hanya 2 orang waktu itu, ayah dan istri saya. Memang ya istri saya juga sangat bangga dengan suaminya mungkin karena yang mereka istri saya yang sangat mendorong saya untuk bisa menyelesaikan studi saya. Studinya S1, ya. ya. Jadi istri juga bangga ya pernah pacaran dengan mahasiswa ya. Memiliki suami seorang mahasiswa. Memiliki suami dan mantan mahasiswa dan sekarang sudah pernah merasakan toga ya. Jadi sakralitas ya dari gambar ini ya. Iya. Ini menginspirasi nih bagi sahabat Kirani ya. Yang berikutnya nih, Mas Thohib. Nah, sebentar kalau dari gambar nih kan, hijau-hijau ya, hijau ya, suasananya ya. Dari di mana ini? Gambar di mana? Iya, ini kampus hijau ya. Kalau UI kan kampus biru, kalau Unpam Witana itu kampus hijau. Oh, ini sebentar. Ini di depan ruang dosen kalau nggak salah ya. Cuman sempat saya agak shock ya waktu pindah ke kampus Witana ya. Pertama semester 1 di kampus pusat, terus semester 2 sampai semester 7 itu di kampus Witana. Saya sempat shock waktu kita dipindah di kampus Witana karena bangunannya semi permanen, dan di situ saya melihat banyak truk-truk sampah dari PU Tangerang Selatan ya. Ada gerobak-gerobak sampah. Kok kita kuliah di sini ya? Ya tapi saya membesarkan diri saya karena saya niatnya di sini untuk belajar, mengasah ilmu, ya kan? Masih banyak yang saya perlu pelajari di sini dan lupakan yang kelihatan tidak menyenangkan gitu kan. Yang penting saya harus menyelesaikan studi saya itu. Memang agak awalnya ya agak shock gitu kan karena bangunannya seperti itu. Jadi dari kampus Surya Kencana, glamor ya, bangunannya bagus ya, dipindah ke kampus hijau ya. Tapi Mas Thohib sudah pernah berkunjung lagi ke kampus Witana. Sekarang itu luar biasa, udah hijau ya, kesannya itu masih alami ya. Betul sekali. Saya kalau nggak salah tahun 2020 ya, waktu awal-awal pandemi.
ya diminta untuk hadir sebagai alumni dalam rangka akreditasi ya. Teknik industri. Ya, 2 kali saya diundang ya di situ, dan yang pertama masih sama seperti itu karena belum lama lulus. Nah, yang kedua kemarin itu sudah sangat berubah ya, kesan mewahnya ada gitu kan. Bahkan laboratoriumnya benar-benar begitu bagus dan isinya pun Lengkap. ya sangat berkelas lah gitu kan. Sebagai kampus yang mohon maaf agak dianggap remeh, tapi saya lihat ini begitu lengkap dan sangat memadai untuk mahasiswa belajar di situ gitu kan. Luar biasa sekarang perubahannya. Jadi Mas Thoyib mengakui juga ya bahwa tempat yang dulunya katanya sok ya, tapi tiba-tiba dengan perubahan waktu ya, dengan fasilitas laboratorium yang sudah lengkap ya. Jadi sahabat Kirani, alumni juga mengakui bahwa ada proses ya Mas Thoyib ya, ada proses. Dan juga sudah disampaikan oleh Mas Thoyib tadi, perjalanannya tidak mudah ya untuk meraih sebuah cita-cita dan juga untuk meraih masa depan yang lebih baik. Maka adanya Universitas Pamulang menjawab seluruh impian dari seluruh rekan-rekan alumni. Dan salah satu sudah terbukti oleh kiprah alumni, bukan hanya masalah tempat, masalah waktu, tapi kemampuan mengasah diri, kemampuan untuk berubah seperti disampaikan oleh alumni kita Thoyib Isnaini dalam episode kali ini. Ya, saya Herdi Wismanjaya dan seluruh kru yang bertugas di Sasmita Jaya Televisi acara Kirani undur diri, dan juga terima kasih nih Terima Mas kasih. Thoyib ya sudah Bang hadir Herdi. ya, bahwa apa yang Anda ceritakan ini bisa menginspirasi seluruh alumni yang ada di Universitas Pamulang. Kami Insya ada Allah. sedikit oleh-oleh nih ya Mas Thoyib ya, mohon dikenakan dan dipakai ya. Ini ada Terima kaos kasih ya, nih, terima produksi kasih dari Kirani ya. Iya. Dan juga oleh-oleh dibawa, mudah-mudahan nanti dipakai ya. Alhamdulillah, Kemudian terima ada kasih juga banyak. ya. Nah, nanti mohon Iya. digunakan ya di Terima rumah kasih ya. banyak. Nah, ini kita kantongin lagi Iya. ya. Baik rekan Kirani ya, kita telah berbicara banyak dengan alumni kita yang hari ini sudah hadir di tengah-tengah kita ya, Mas Thoyib Isnaini. Saya undur diri, Sasmita Jaya TV berbagi untuk negeri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.